Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, alhamdulillah, syukurillah. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahaskan beberapa pembahasan. Kita bahas tentang rawi yang tidak dhabit, dan kita sebutkan macam-macam daripada rawi yang tidak dhabit, yaitu kita bagi menjadi dua. Ada yang tidak dhabitnya di beberapa kondisi tertentu, beberapa waktu tertentu, ada yang di setiap waktu. Kemarin kita bagi, sudah selesai. Nah, sekarang kita ingin bahas rawi-rawi yang tidak lebih tersebut, itu nantinya akan menghasilkan satu produk, produk hadis. Nah, apa saja produk-produk tersebut? Itu yang ingin kita ketahui. Karena nanti produk-produk hadis tersebut itu ada ada sebutannya sendiri. Oke? Dan ini sebenarnya tidak terlalu panjang ya pembahasannya, singkat saja. Kita bagi eh, hadis rawi yang tidak, tidak hadis. Ini tidak lobit ya, maksudnya tidak lobit menjadi dua macam. Kita bagi dia menjadi eh, menjadi dua. Ada yang dia dengan memberikan tambahan, ada yang dia memberikan tambahan, ada yang dia dengan mengubah, memberikan perubahan. Ya, kalau tambahan perubahan betul. Cuma di sini tambahan secara khusus. Kalau di sini memang benar-benar berubah atau eh, bukan bukan perubahan, tapi menukar gitu ya. Atau ya secara mutlak aja perubahan. Nah, di sini ada yang merupakan tambahan. Tambahan di sini itu ada dua model nanti. Ada yang tambahannya pada sanad dan ada yang tambahannya pada matan. Ada tambahannya pada sanad dan ada yang tambahannya pada matan. Jadi, dobit itu kan kemampuan seseorang untuk menghadirkan hadisnya ketika dia menginginkannya. Dan di awal kita bagi dobit atau dobet itu menjadi dua macam. Ada yang dengan hafalan, ada yang dengan catatan. Nah, terkadang orang yang tidak dobit ini itu menghasilkan hadis-hadis yang berbeda dengan orang yang dobit. Ada beberapa kekeliruan, ada beberapa hal yang membuat akhirnya hadisnya itu harusnya tidak ada tambahan tersebut, tapi malah ada tambahan tersebut. Ya, contohnya tambahan pada sanad atau contohnya atau bisa juga tambahan dalam matan. Kalau tambahannya pada sanad, di sini nanti kita bisa ada dua macam, ada dua model. Ada yang model pertama kita sebut dengan model mudraj sanad. Mudraj sanad itu bagaimana? Mudraj sanad ini sebenarnya ada banyak ininya ya, ada banyak modelnya, tapi kita akan sebutkan satu saja, yaitu ada satu hadis ya, misalkan kita punya ini satu hadis, nah, ini adalah matannya. Kemudian sebelum matan ada sanadnya, ini sanad. Oke, jadi ada sanad, kemudian ada matan. Ini hadis pertama. Kemudian ada hadis lain, dia punya sanad yang berbeda dan matan yang berbeda. Dia gabungkan antara sanad dan matan ini, antara kedua sanad dan matan ini,
dia gabungkan menjadi sebuah produk, ya. Ini sama dengan di sebuah produk, modelnya seperti ini. Sanatnya itu cuma salah satu saja, tapi matannya itu gabungan antara kedua. Jadi ini sanat sanat hadis pertama, ini matan hadis pertama, dan ini matan hadis kedua. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu adalah dengan menambahkan, di sini lebih ke menambahkan matan sih. Tetapi atau kita sebutkan saja ini masuk ke dalam kategori yang mudraj matan. Karena tapi sebutannya dia adalah mudraj sanad. Karena eh, yang nanti ada mudraj matan itu berbeda dengan mudraj sanad. Di sini kalau kita lihat dia menambahkan matan. Sanatnya ada dua, ya. Harusnya dia menyebutkan kedua sanad tersebut. Tetapi karena beberapa alasan tertentu, banyak ya alasannya. Tapi bisa saja misalkan dia alasannya karena tidak menghafal sanad satunya lagi, tapi dia ingat matannya, maka sekalian dia gabungkan matan hadis yang kedua dengan matan hadis yang pertama. Padahal matan hadis kedua itu punya sanadnya sendiri, tapi dia tidak sebutkan. Dia gabungkan setelah matan hadis pertama. Seolah-olah bahwasanya matan itu berasal dari sanad yang ini. Ini kita sebut dengan mudraj sanad. Ada satu lagi model mudraj yang kita sebut dengan mudraj matan. Mudraj matan. Mudraj sanad itu kan berarti sanadnya ada dua atau ada dua hadis dengan sanad dan matan yang berbeda. Tapi kita cuma sebutkan sanad hadis pertama dan matan hadis pertama plus matan yang kedua. Berarti kan kita tambahkan sanad. Ada mudraj matan. Mudraj matan ini modelnya seperti apa? Modelnya kita punya sanad di sini ya. Kemudian di sini ada matan. Sama juga, cuma berbedanya adalah kalau mudraj matan itu adalah tambahan dari perkataan rawi. Nah, ini misalkan dia jadi di awal hadisnya misalkan, atau di akhir hadisnya, atau di tengah-tengah, dia tambahkan perkataan perkataannya sendiri. Perkataan non hadis yang bukan hadis. Itu ya. Perkataan yang non hadis. Dia masukkan, dia berikan itu di tengah-tengah. Nah, orang kadang salah mengira dan mengira bahwasanya itu hadis. Padahal itu bukan hadis. Itu perkataan dari rawi saja. Ya, misalkan di tengah-tengah gitu ya, sedang membaca hadis, di tengah-tengah dia merasa, oh ini ada perkataan yang Rasulullah SAW sabdakan dan perkataan tersebut itu agak gharib, agak asing. Maka dia jelaskan artinya. Di tengah-tengah membaca hadis, setelah itu setelah dia jelaskan, dia berikan beritahu maknanya, dia lanjutkan baca hadis. Nah, itu orang kalau dia tidak ngeh gitu ya, mengira bahwasanya itu adalah perkataan Rasul juga. Padahal itu adalah perkataan non hadis, perkataan rawi. Nah, yang seperti ini itu kita sebutkan kalau nanti tidak terlihat perbedaannya, ya, tidak ada pemisahnya, maka mudraj matan. Oke, ini tambahan dalam matan. Ada yang mudraj sanad, ada yang mudraj matan. Ada tambahan dalam sanad. Ini jenisnya kita sebut nanti dengan mazid fi muttasil asanid. Namanya mazid fi muttasil asanid. Ini agak panjang. Dia modelnya seperti apa? Modelnya di sini misalkan ada satu sanad ya, ada atau gini deh. Ini ada rawi meriwayatkan kepada rawi lain, meriwayatkan kepada rawi lain dan kepada rawi lain. Ini adalah satu versi. Ini versi pertama. Ini satu versi. Nanti di sininya ya ada versi kedua.
Versi kedua, dia modelnya seperti ini. Orangnya sama, cuma bedanya dia nggak sebutkan orang ini. Orang ini yang nanti jadi mas. Ini ke sini. Ini. Kalau kita lihat di sini eh, ada rawi yang disebutkan di versi pertama, tapi tidak disebutkan di versi kedua. Nah, ini itu dilihat dulu, tidak langsung kita hukumi. Oh, berarti versi yang pertama ini ada tambahannya. Oh, versi yang kedua ini ada yang jatuh. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita hukumi langsung, tapi kita cek dulu. Kalau kondisinya itu ternyata versi yang pertama itu lebih kuat, maka tentu saja versi pertama yang kita menangkan. Tapi kalau versi yang kedua itu lebih kuat, gitu ya, versi keduanya itu lebih sikoh, gitu ya, orangnya lebih bisa dipercaya, lebih kuat hafalannya, lebih sedikit salahnya, maka dilihat lagi, apakah orang ini, ya, ya, rawi yang ini itu menggunakan sigoh yang apa dia menggunakan sigoh yang atau menggunakan ungkapan yang membuat dia berbicara langsung dengan rawi ini. Jadi kalau rawi ini itu menggunakan kebalik ya, maksudnya rawi ini itu menggunakan ungkapan yang mengisyaratkan yang maknanya dia mendengar langsung dari rawi yang ini. Contohnya ini sebenarnya nanti kita ada hubungannya dengan yang bagian muttasil, dia menggunakan haddasana misalkan atau menggunakan akhbarana, bukan menggunakan an. Nah, jadi dia di sini menggunakan haddasana. Kalau haddasana ini menunjukkan bahwasanya rawi ini itu mendengar langsung dengan dari hadisnya dari rawi ini. Oke, dia menggunakan haddasana. Pada saat itu, ya, pada saat itu berarti kan dia mendengar langsung. Dan versi yang kedua, setelah dilihat dengan berbagai macam indikasinya, dia lebih kuat, misalkan. Maka pada saat itu kita katakan yang nomor satu ini itulah yang ada mazid fi muttasilil asanid. Dia ada rawi yang tambahan di sanad-sanad yang bersambung. Gitu. Rawi tambahan di sanad-sanad yang bersambung yang seharusnya ini tidak ada. Jadi ah, ini itu di apa namanya harusnya tidak ada. Dan nomor satu kita katakan dia nanti hadisnya menjadi jatuh karena bertentangan dengan sanad dari yang sanad versi kedua yang tidak ada rawi tersebut. Ini adalah tambahan dalam sanad. Jadi ada mazid fi muttasilil asanid. Konsepnya berarti ada rawi tambahan di tengah-tengah yang mana rawi setelahnya itu di versi lain meriwayatkan langsung dari rawi sebelumnya. Ini ya. Ini yang tambahan. Ada yang pada matan dan ada yang pada sanad. Yang matan ada mudraj sanad dan mudraj matan. Yang sanad ada mazid fi muttasilil asanid. Nah, sekarang bisa saja dia ada perubahan. Perubahan itu nanti termasuk mengurangi juga sebenarnya. Eh, tapi di sini perubahannya kita bisa bagi dia menjadi dua macam. Ada yang dia dengan memberikan menukar ya, menukar tempat, menukar. Kalau kita sebut saja langsung maklub namanya. Maklub ini itu menukar, menukar. Menukar itu kan berarti dibalik. Kalau diubah kan bisa saja tidak ditukar. Ya, mengubah itu bisa saja kita ubah dengan hal lain yang tidak ada. Tapi kalau menukar itu kan kita tukar, kita ganti posisinya. Nah, modelnya seperti apa? Modelnya misalkan ada orang gitu ya, namanya Zaid bin Hamzah, Zaid bin Hamzah misalkan, atau Zaid bin Amr aja, Zaid bin Amr. Ini nama orangnya. Nah, tetapi tiba-tiba datang di sanadnya itu bukan Zaid bin Amr, tapi Amr bin Zaid. Nah,
Nah, dia berarti kan menukar nama bapak jadi nama anak jadi nama bapak, gitu. Ada bertukar dari nama bapak sama anak bertukar jadi kebalik, gitu. Ini kita sebut dengan maklub. Dan tentu saja dengan ditukarnya Zaid bin Amr menjadi Amr bin Zaid itu membuat bingung karena siapa ini Amr bin Zaid? Kalau Zaid bin Amr kita tahu, tapi kalau Amr bin Zaid kita nggak tahu. Nah, makanya hadis yang seperti ini kita sebut dengan maklub. Dan lagi-lagi ini juga sama produk dari ketidakdobitan, ketidakhafalnya orang yang meriwayatkan hadis. Ada lagi modelnya dia bukan menukar, dia istilahnya mengubah, mengubah harokat, mengubah harokat, gitu ya, mengubah harokat dari seorang rawi, misalkan dari nama seorang rawi. Misalkan namanya dia adalah Ubaid. Nah, tapi dia lupa nih namanya itu Ubaid, misalkan. Dia bertumpunya pada catatan dia dan di catatan dia nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada harokatnya. Akhirnya dia membacanya Abid, misalkan. Ya, namanya Ubaid tapi dia malah bacanya Abid. Ini kita sebut dengan muharraf. Eh, oh ya harusnya disebutin di awal atau nggak apa-apa deh sebutan. Ini namanya adalah afan mushaf kalau yang ini kita sebut dengan mushaf. Ada yang dia mengubah huruf. Kalau mengubah huruf, ini misalkan namanya adalah siapa misalkan? Namanya adalah Musa. Namanya adalah namanya misalkan Bazar atau ya Bazar ya. Tapi dia ubah misalkan menjadi Barroz. Ini berarti kan ada perubahan dalam huruf ya, Barroz. Ini kita sebut dengan muharraf. Akibat dari ketidakdobitan seorang rawi. Dan ada lagi dia perubahan ya, atau maklub dia menukar tempat, ada yang dengan mengubah harokat, ada yang dengan mengubah huruf. Nah, perubahan-perubahan ini atau ada satu lagi sebenarnya dia yang kita sebut dengan riwayat bil makna. Nah, ini adalah salah satu pembahasan juga yang cukup eh, cukup cukup penting di dalam ilmu hadis dan pembahasan ini itu sudah dibahas oleh para ulama dengan berbagai macam diskusi terkait pendapat-pendapat yang ada di sana. Riwayat bil makna ini sempat kita singgung juga di awal berkaitan dengan apa namanya dzabit itu diperbolehkan bagi ya, ini diperbolehkan bagi orang yang tahu, diperbolehkan bagi orang yang paham, ya paham makna dari sebuah lafaz. Kalau dia tidak paham maknanya, tidak paham madlul daripada lafaznya, ini nanti sebenarnya ada erat kaitannya dengan dengan apa namanya, dilalatul lughah, yang mana kalau dia tidak paham itu, dia tidak paham lisan bahasa Arab, ya lisan Arab itu bagaimana dan bagaimana penunjukannya, dia haram hukumnya mengubah riwayat bil makna. Dia haram hukumnya melakukan riwayat bil makna, mengubah makna lafaz yang dia dapatkan ke mengubah lafaz yang dia dapatkan ke lafaz lain yang dia kira semakna. Karena
yang seperti itu nanti akan mengubah dilalat. Kecuali orang yang paham dilalat dulu. Kita sebutkan dilalat saja. Dilalat bahasa. Nah, pembahasan lebih rincinya ini sebenarnya dibahas di dalam usul fikih tentang ini ya. Pembahasan pembahasan tentang dilalat sebuah lafaz daripada hadis itu dibahas di usul fikih. Nah, riwayat bil mana itu diperbolehkan bagi orang-orang ini. Kalau tidak memenuhi syarat, maka sebenarnya hukumnya tidak diperbolehkan. Juga riwayat bil mana ini itu hanya berlaku bagi orang-orang di masa periwayatan. Masa periwayatan itu kapan? Masa periwayatan itu adalah masa sebelum buku-buku hadis ditulis. Ya, sebelum datangnya Imam Bukhari, Imam Muslim, sebelum datangnya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam siapa Abdul Razak dan lain-lain yang pada saat itu masih semuanya dengan hafalan. Nah, itulah konteksnya periwayatan makna di sana. Tapi kalau sekarang ketika buku-buku sudah ditulis, Imam Bukhari sudah menulis, Imam Muslim, Imam Abdul Razak dan imam-imam lain sudah menulis hadis dan membukukannya, mengkodifikasi hadis, maka kita ketika mau meriwayatkan hadis dari Sahih Bukhari itu tidak diperbolehkan meriwayatkan dengan makna, tapi harus menukil langsung lafaznya dari kitab tersebut. Nggak bisa kita meriwayatkan bil makna, gitu. Dan ya lagi-lagi kan riwayat bil makna ini juga berasal dari ketidakhafalan, ketidakdobitan daripada seorang rawi. Terakhir, satu jenis terakhir, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan perubahan, ada perubahan ada perubahan atau ada perbedaan antara sebuah riwayat dengan riwayat yang lain, ini sebenarnya nggak hanya terikat dengan jenis yang ada perubahan saja, tapi dia terikat dengan semuanya. Jadi jika nanti ada perbedaan dalam versi hadis, tapi perbedaan tersebut biasanya perbedaan ini nanti kita akan tahu atau para ulama tahu mana di antara perbedaan dan versi-versi tadi yang lebih kuat. Tapi kalau misalkan ternyata tidak ada yang tidak ditemukan versi yang lebih kuatnya, ini kita sebut dengan tidak ada indikasi mengenai mana yang lebih kuat, lebih kuat atau lebih rajih, maka kita sebut dengan muttarib. Jadi muttarib itu adalah kondisi sebuah hadis ketika dia itu memiliki banyak versi, banyak wajah gitu ya, versi bahasa Arabnya wajah, banyak versi, di mana di antara versi-versi tersebut bisa dua atau lebih ya, tidak ada yang lebih kuat atau dirasa tidak ada indikasi yang menunjukkan mana riwayat yang lebih kuat. Maka pada saat itu ya kita tawakuf di sana, kita berhenti dan kita sebut hadisnya dengan hadis yang muttarib, hadis yang ya tidak diketahui mana di antara versi-versi tadi itu yang lebih kuat. Ini berkaitan dengan hadis yang merupakan produk dari rawi yang tidak lobit. Ya, ini pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.